Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Hadirin ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama se-Kabupaten Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung dari kajian sebelumnya tentang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan amal saleh. Hadirin, seseorang yang imannya sedang yazid, sedang bertambah, maka kualitas dan kuantitas ibadahnya juga akan meningkat. Dan sebaliknya, apabila seseorang imannya sedang yantakis, sedang turun, maka kualitas dan kuantitas ibadahnya serta amal solehnya juga akan menurun. Seseorang yang imannya sedang menurun, jangankan dia melaksanakan yang sunnah, yang wajib pun barangkali dan sangat mungkin akan diakhirkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, yang pertama adalah dengan banyak-banyak mengingat kematian. Bagaimana jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan dosa-dosa kita yang masih sangat banyak, dalam keadaan amal-amal kita yang masih sangat sedikit, tentu itu akan menjadi sebuah hal yang sangat buruk bagi kita, yang akan kita sesali. Sementara umur kita sudah habis, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berbaginya di dunia ini. Hadirin, semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama se-Kabupaten Malang yang dirahmati oleh Allah, cara yang kedua adalah dengan banyak-banyak mengingat dosa dan kesalahan kita. Seberapa banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa banyak kita telah lalai akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, seberapa banyak kita telah melanggarnya, seberapa banyak dosa-dosa kita, kesalahan kita yang telah kita berbuat kepada kedua orang tua kita yang itu menyakiti hati mereka, seberapa banyak kita telah melakukan kesalahan dan dosa kepada kerabat kita, kepada famili kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan seberapa banyak kita telah merusak alam, kita telah bersalah kepada makhluk Allah yang lain, yang itu tentunya dapat menambah catatan amal buruk kita di akhirat kelak. Sementara hisab Allah itu adalah sesuatu yang nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah dan Maha Pemaaf memaafkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan wanita Persatuan yang dirahmati oleh Allah, seorang pakar psikologi pernah menyampaikan bahwasannya orang yang perutnya dalam keadaan lapar, maka dia gelombang otaknya dominan dalam keadaan alfa. Dan itu adalah saat yang tepat, itu adalah momen yang pas bagi kita. Untuk apa? Untuk memasukkan hal-hal baik dalam diri kita, untuk menginstal ulang diri kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang baru. Untuk itu, Ramadan pada saat perut kita sedang berlapar-lapar ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak zikrullah, untuk memperbanyak amal soleh, sehingga hal tersebut bisa mendarah daging dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang baru pasca Ramadan. Diri kita telah terinstal ulang dengan kebaikan, diri kita bisa menjadi diri yang fitrah pasca Ramadan. Dan itu semua dapat berpengaruh terhadap 11 bulan berikutnya pasca Ramadan. Nah, karena diri kita telah terinstal dengan menjadi diri kita yang baru, yang lebih baik, dengan cara kita meningkatkan keimanan dan mengisi diri kita dengan hal-hal baik selama bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan semangat kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak ibadah-ibadah, dan meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita selama bulan suci Ramadan yang saat ini kita jalani. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan, bulan di mana Allah melipat gandakan pahala yang kita dari amal yang kita lakukan, dari ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan.
dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Semoga kita juga dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.